Anissa! Anissa! Bos. Udahlah. Anissa, baru beberapa hari. Berapa banyak tamu yang... Kau cuma sparring partner, bukan pelatih. Bos, terus gajiku buat ganti rugi. Gym ini sampai digadaikan. Terus gimana? Gym ini terlalu kecil, tak muat untukmu. Pergilah. Makasih, bos. Tak apa, Anissa. Pasti bisa dapat kerja baru. Harus lebih jarang main tangan. Bujuk pakai logika. Soal rekrut pengawal, sudah beres belum? Bos, permintaan Anda ini agak terlalu tinggi. Super kuat. Di sini tak ada. Lagi pula, kabarnya Anda bintang sial. Perusahaan luar, beri saya waktu beberapa hari lagi. Anda bintang sial. Tapi tak lama lagi, bintang pembawa hoki Anda akan muncul. Bintang pembawa hoki? Bintang pembawa hoki apa? Yang super kuat. Tak kusangka aku percaya dukun. Sudahlah, tak usah dicari. Kenapa hidupan macet? Sepertinya ada kecelakaan. Sore ini ada rapat penting, tak boleh telat. Cek di bawah. Bayar. Tak bayar hari ini, ku bunuh kau. Bos, cuma goresan kecil. Kau minta 500 juta. Anakku sakit kritis. Uang merawatnya saja tak cukup. Mana bisa aku bayar? Apa urusanku kalau anakmu mati? Aku mau mobilku. Kalau tak bayar hari ini, akan ku bunuh kau. Kak, kakek ini sudah kasihan. Kamu terlalu keterlaluan. Bukan urusanmu. Aku harus pakai logika. Kalian pecundang. Tahu mobil bagus nggak? Ku peringatkan, jangan ikut campur. Pergi sana. Tua bangka, kalau tak bayar hari ini, akan ku bunuh kau. Bersetan dengan logika. Aku! Cepat! Lari! Dalam 10 menit, aku mau semua info tentang wanita ini. Butuh pengawal. Aku juga bisa. Gila. Ini saja info yang kau dapat. Pak Rama, baru CEO galak. Waktu telepon saja kurang. Beri aku setengah hari lagi. Masuk. Pak Rama, ada gadis mencari Anda. Katanya mau wawancara pengawal. Masuklah. Kamu? Itu kamu lamar jadi pengawalku. Ya, Pak Rama. Apa kamu tahu jadi pengawal butuh syarat apa? Bukannya bisa berantem? Cukup bisa berantem. Gimana buktinya? Tadi di jalan dia pasti masih simpan tenaga. Kita lihat kekuatan aslinya nanti. Buktikan. Kak Rama! Wah. Sekarang bos suka tipe begini ya?
Kak Rama senang melihatku kan? Kenapa kamu kesini? Ku dengar kamu lagi jadi pengawal kan? Kenapa nggak minta tolong aku? Kontak ayahku paling luas. Hari ini aku bawa 3 pengawal terbaik. Kalian! Tiga orang ini sangat hebat. Kamu bisa terima bertiga? Gimana Kak Rama? Aku yang paling baik padamu kan? Biar ku lihat dulu. Sebenarnya aku sudah dapat pengawalnya. Ini dia. Dia? Kak Rama, kamu bercanda. Dia bisa jadi pengawal. Enggak. Aku belum jadi. Tolong bantu aku. Lupakan saja. Dia kelihatan galak. Aku duluan. Gaji 100 juta sebulan. Kalau nggak percaya, lawan aku. Dasar bocah, kamu cuma sendirian. Mau lawan siapa dulu dari mereka bertiga? Nggak usah, aku buru-buru. Maju saja bertiga sekaligus. Dasar nggak tahu diri. Boleh, tapi nanti kalau kalah, jangan bilang kali mengeroyokmu ya. Mulai! Dasar payah, pakai tenaga dong. Kalian bertiga kalah dari dia sendirian. Sekarang, giliran aku yang unjuk tenaga. Sekarang aku pantas jadi pengawalnya, kan? Dia pasti orang yang kucari. Syukurlah, akhirnya biaya medis nenek terpenuhi. Baik. Malam ini, kamu bisa pindah tinggal denganku. Apa? Tinggal denganmu? Tentu. Kalau tidak, apa guna? Oh ya, malam ini ada pesta. Temani aku. Tunggu aku. Apa? Cari wanita jadi pengawal? Ya, aku lihat sendiri. Wanita itu super kuat. Super kuat apanya? Menurutku, bocah itu sengaja menipu Putri Vira. Siapa yang tak tahu Vira sangat ingin menikahinya? Bodoh. Pikir dengan sandiwara ini aku tak berani sentuhnya. Di pesta malam ini, dia takkan bisa pulang. Nanti keluarga Wijaya akan jadi milik kita. Anissa mana? Sesuai perintah Anda, saya suruh dia ganti baju. Harusnya segera datang. Bagus. Terus begini. Pak Rama, akhirnya ketemu Anda. Soal investasi yang kita bahas waktu itu. Pak Rama, saya juga punya proyek bagus. Pak Rama, lihat milik saya dulu. Maaf kalian berdua, hari ini tak bahas kerja, bahas lain kali saja. Tahu nggak, jadi pengawal pribadi, tugas utamanya apa? Apa?
Jangan biarkan orang sembarangan mendekatiku. Mengerti, Pak Rama. Rama! Menjauhlah dari Pak Rama. Kamu siapa? Tak usah. Dia siapa? Maaf, Paman. Dia pengawalku yang baru. Belum terlalu mahir. Kupikir Paman Dimas takkan mempermasalahkan gadis ini, kan? Tidak. Tentu tidak. Mana mungkin aku ambil hati? Nah, aku bukan orang luar. Aku juga anggota keluarga Wijaya. Aku ini paman Pak Rama. Ya, Rama. Kita kan keluarga. Soal yang kubahas waktu itu, apa keputusannya? Lihat, kakekmu sekarang sakit parah. Perusahaan sebesar ini, mana bisa kamu urus sendiri? Menurutku, jangan pikir panjang. Suruh adikmu bantu di kantor. Soal posisinya, tak perlu terlalu tinggi. Wakil presiden saja cukup. Kita kan keluarga. Bantu-membantu itu wajar. Ya, Kak. Tenang. Aku pasti kerja keras. Tunggu. Dia bilang Anda paman Pak Rama? Ya. Tapi kenapa Pak Rama memanggil Anda Paman Dimas? Karena mereka bukan anggota Wijaya. Paman Dimas, saat perusahaan krisis dulu, Anda yang minta pisah dari kakek. Lagi pula Anda cuma anak angkat kakek. Urusan perusahaan bukan hak kalian ikut campur. Ayo pergi. Rama Wijaya. Kan tak tahu diuntung. Kau memang cucu kandung kakek, tapi kalau bukan karena bintang sial sepertimu, kakek takkan jadi begini. Dan paman, kalau bukan karena kau, mereka takkan tewas tragis. Sejak kau lahir, keluarga Wijaya terus celaka. Sepertinya cuma kau yang selamat, kan? Sekarang siapa yang tak tahu kalau Rama Wijaya bawa sial pada keluarga? Maya Putri juga pergi karena ini, kan? Rama Wijaya, keluarga Wijaya di tanganmu takkan ada hasil baik. Aku sarankan, segera turun dari posisimu. Nanti, ketiga orang ini, jangan biarkan mereka muncul di depanku. Enggak boleh sih. Tapi orang lain pegang tangan pasang. Kamu pegang tangan pengawalmu. Apa nggak agak aneh? Jangan-jangan mau aku jadi pasanganmu juga. Itu bayarannya beda loh. Pengawal mana yang seceria kamu ini? Nanti nggak usah ikut. Pergilah main sendiri. Nanti aku ajarin kamu. Bocah tak tahu diri. Ayahmu pun tak berani menyingkirkanku begini. Tak tahu diri ya? Jangan salahkan aku. Pak Rama. Ya sudah, main sendiri. Marilah bersulang. Maaf. Awas! Aditya! Anakku. Jangan lari! Aditya! Berhenti! Kau memukul anakku begini, masih mau kabur? Aku tak sengaja. Itu orangnya. Dia melempar pemantik ke Bapak Rama, mau membakarnya. Pemantik? Pemantik apanya? Itu. Rama Wijaya, Aditya kami cuma mau bantu urus-urusan perusahaan. Walau kau mau monopoli harta, tak perlu menyakitinya begini. Dan kakekmu, cuma karena bertengkar denganmu, tiba-tiba patah kakinya. Jangan-jangan siapapun yang tak sesuai maumu harusnya pasrah pada nasib. Kau bintang sial yang dekat denganmu takkan berakhir baik. Kalau dipikir-pikir, kakekmu mungkin sengaja kau celakai. Siapa? Jangan fitnah Bapak Rama. Ini kan dengan Bapak Rama. Aku yang tak sengaja melukainya. Kalau kalian mau cari masalah, hadapilah aku. Kau. Ya, aku.
Kalian aku yang pukul. Kalau tak terima, pukul balik saja. Baik, akan kukabulkan harimu. Tapi ku ingatkan, kalau aku bertahan, urusan Bapak Rama nanti, kalian tak boleh ikut campur. Kak Rama. Tante, kebetulan aku ada masalah sama bocah sialan ini. Biar aku bantu Tante melampiaskan amarah. Bocah sialan, bukannya kamu sombong? Hari ini ku buat kamu jerah. Orangku, kau tak berhak menyentuhnya. Rama Wijaya, apa maksudmu? Paman Dimas, jangan kira aku tak tahu apa niatmu. Mau ikut campur urusan grup, cobalah saja. Tapi Anissa itu orangku, bukan pelampiasan kalian. Sepertinya kau berniat memutus hubungan kita? Sejak kapan kita pernah rukun? Baiklah. Kak Rama, kau selalu melindungi gadis sialan ini. Jangan-jangan kau jatuh cinta padanya? Ya, jatuh cinta padanya. Kau apa katamu? Kau cuma ingin membuatku marah, kan? Gadis sialan tak berguna ini mana bisa sebanding denganku? Sudah lihat semua. Sekarang sudah lihat. Nona Fira, tolong cak. Permisi. Kak Rama! Kak Rama! Kak Rama! Jangan salah paham. Aku cuma membohongi Fira Putri. Aku tahu. Ya, hari ini ada yang mau mencelakaimu. Sayangnya, dia berhasil kabur. Aku akan suruh orang menyelidikinya. Kamu kenapa? Aku antar ke rumah sakit ya. Tak apa, ibu ini juga sakit kepala kambuh lagi. Gadis ini, kenapa rasanya sangat familiar? Ibu angkat, tak apa. Tak apa, ayo. Ibu akan kenalkan beberapa teman baru. Tak apa, mungkin di dalam terlalu pengap, agak pusing. Mau ke rumah sakit? Tuan muda, cepatlah pulang. Kakek Wijaya kamu lagi. Baik, aku segera pulang. Temani aku pulang jenguk kakek. Kenapa aku tak bisa ingat? Kakek. Rama, pas kali kamu pulang, cepat bantu kakek ingat. Susunan catur yang kakek mainkan dengan nenekmu, sebenarnya bagaimana susunannya? Kakek, sudah larut, istirahatlah dulu. Besok pikirkan. Tiket, kakek paling suka main catur ini dengan nenekmu. Kakek harus selesaikan. Kalau selesai, mungkin nenekmu akan kembali. Kakek. Kakek harus selesaikan. Kakek harus selesaikan. Kalau selesai, nenekmu akan kembali. Bagaimana cara susunnya? Kakek selalu begini. Tiap pagi bangun bilang mau main catur. Susun seperti dulu, tapi di tengah jalan dia lupa semuanya. Berpikir seharian. Aneh. Posisi catur ini sepertinya pernah kulihat. Nenek, apa nenek selalu susun catur ini?
Nenek juga tak tahu. Selalu mimpi catur ini. Jadi nenek susun untuk lihat. Langkah ini harus ditaruh di mana? Seingatku di sini. Benar. Di sini kakek ingat. Di sini kakek ingat semuanya. Kamu siapa? Halo? Ada apa? Apa? Baik, aku pasti akan menghajar dia. Rama, kamu demi dia berantem dengan keluarga Fira. Apa kurangnya wanita keluarga Fira? Kamu malah suka gadis kecil ini. Apa yang kamu pikirkan? Kakek, urusanku, jangan ikut campur. Aku tak peduli. Kalau aku tak peduli, siapa? Kamu sudah 30. Sampai kapan kamu mau menunggu? Dulu kamu terus teringat Maya Putri. Aku tak masalah. Tapi kamu malah cari yang lebih buruk darinya. Kamu mau bikin aku mati berdiri? Maya Putri, mantan Bapak Rama. Bukankah itu di novel cinta yang tak tercapai? Kakek, sebenarnya aku bukan. Aku bukan kakekmu. Aku tak punya cucu sebesar kamu. Kakek, aku memang suka dia dan selain dia, aku takkan nikahi wanita lain. Apa lagi yang kakek kenalkan? Siapa? Jangan ikut campur urusanku. Aku takkan dengar. Sudah larut. Ayo pergi. Dasar bocah, beraninya tak dengar kata-kataku. Maaf ya, kakekku memang agak kurang. Maaf merepotkanmu. Tolong berakting bersamaku lagi. Tapi kamu tak boleh tanpa izinku. Kuberi bayaran tambahan. Melayani Bapak Rama adalah kehormatanku. Kamarmu di lantai 2. Selama ini tinggal di lantai 2 saja. Halo, Nenek. Anissa, kamu pergi kemana? Semalaman nggak pulang. Nenek khawatir. Nenek telepon nggak bisa. HP ku mati. Maaf, Nek. Oh ya, aku dapat kerja baru. Nggak pulang karena bosku kasih asrama. Aku agak sibuk. Jaga diri baik-baik ya. Ingat minum obatnya. Nanti aku pulang jenguk. Menurutmu keluarga Wijaya, apa mereka pernah berbuat jahat? Mana mungkin, jangan asal ngomong. Oh iya, kamu baru, belum tahu kan? Keluarga Wijaya ini sangat meriah sebelum Tuan Muda lahir. Sejak Tuan Muda lahir, Nenek Wijaya hilang, kakek tua kecelakaan, Ibu Wijaya lompat bunuh diri. Sekarang kakek Wijaya juga jatuh. Jadi seperti sekarang. Sekarang di luar beredar, Tuan Muda kita adalah bintang sial. Siapa yang dekat dengannya akan celaka. Kalau bukan karena berbuat jahat, masa nasibnya begini? Orang-orang ini terima gaji orang, malah memfitnah mereka yang tak tahu diri. Ada orang Ngapain? Jangan keluyuran. Ada tempat yang tak boleh kau masuk. Tapi tadi aku sepertinya lihat. Kau benar-benar melakukan hal keji. Menyekap gadis polos. Psikopat pembunuh. Kalau aku psikopat pembunuh,
Kau sudah mati kemarin. Aku ke kantor sekarang. Ikut aku. Pak Rama, ada Nona yang mencarimu. Saya tak bisa menahannya. Dia sudah di ruang Anda. Nona? Anissa, selalu jaga keamananku. Mengerti? Mengerti, Pak Rama. Wanita, jangan mendekati Pak Rama. Rama, lama tak jumpa. Maya. Maya. Maya? Jangan-jangan dia mantan pacar pertama Bapak Rama, Maya Putri. Ngapain ke sini? Ngapain pun kamu ke sini? Ini kantorku. Dia keluar. Nona, silakan keluar. Kamu masih marah karena aku pergi tanpa pamit, kan? Aku punya alasan. Dengarkan penjelasanku. Dulu aku sakit parah. Tak mau kamu cemas. Makanya aku pergi. Mending kalian berdua bicarakan dulu. Aku bosmu atau dia? Suruh dia keluar. Tak dengar? Nona, mohon keluar dulu. Kamu benar-benar tega bersikap kejam sama aku. Dulu aku yang salah. Aku nggak seharusnya percaya orang itu. Segera suruh dia keluar dari kantor. Kepikiran buat mengkhianatimu. Kalau enggak, gajimu dipotong. Sudah, jangan ribut lagi. Apa dia sudah mati? Pak Rama, saya tak sengaja melukai cinta pertama Anda. Cinta pertama apa? Bukankah dia mantan yang tak bisa Anda lupakan? Itu kan cinta pertama. Di novel selalu begitu. Aku menyuruhmu mengusirnya, bukan memukulnya sampai pingsan. Bagaimana kalau dia bangun dan memeras kita? Lalu harus bagaimana? Jangan cuma teriak. Cepat panggil ambulans. Halo, ambulans. Cuma geger otak ringan. Cukup istirahat saja. Rama. Dia cuma ikut perintahku. Ada masalah, hadapilah aku. Rama, kamu malah membelanya. Apa hari itu ucapanmu di depan Putri Vira itu benar? Kamu juga ada di sana. Kamu benar-benar mencintainya. Jangan ikut campur urusanku. Tagihan medis sudah dibayar. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Rama. Maaf ya, jaga dirimu ya. Rama. Pak Rama, kita biarkan dia begitu saja. Terus kenapa? Atau kamu tinggal untuk merawatnya? Itu gadis yang kemarin. Kenapa dia di sini? Sudahlah, harus jenguk Maya dulu. Maya? Kenapa tiba-tiba pingsan? Untung ibu kenal Dr. Zain. Kalau dia tak kabari, ibu takkan tahu. Gimana sekarang? Ibu angkat. Anakku saya. Ibu angkat ya. Apa ada yang menindasmu? Katakan, biar ibu angkat membelamu. Itu Rama. Rama tak mau aku lagi. Rama? Rama Wijaya? Jangan-jangan dia yang selalu kau ingat. Mantan pacarmu itu? Jadi yang keluar tadi itu dia. Aku buru-buru pulang untuk menemuinya. Kukira dia akan menungguku. Tak disangka dia mencintai orang lain. Mencintai orang lain? Jangan-jangan yang pergi bersamanya tadi itu. Kenapa dia tega padamu?
Apa kau tak memberitahunya kalau dulu kau sakit parah jadi pergi tanpa pamit? Aku sudah bilang, tapi dia tak percaya. Bahkan biarkan gadis itu memukulku sampai pingsan. Apa? Kau dipukul sampai pingsan, Lul? Keterlaluan. Ibu angkat, aku berjuang hidup demi Rama. Tapi sekarang dia tak mau aku. Lalu apa gunanya aku hidup? Maya, jangan pikir begitu. Gadis itu, dia tak pantas bersaing denganmu. Tapi aku yatim piatu. Sekarang bukan lagi. Mulai sekarang, kau adalah putri kandung Ibu Ratna. Ibu angkat ini. Tak bisa kuterima. Ini pusaka Anda. Terimalah. Kalau dulu di jalan kau tak menolongku yang pingsan, aku takkan sehat seperti sekarang. Giok ini ada 2. Sejak putriku hilang, giok satunya juga hilang. Pasti sudah seumuranmu. Ibu angkat, Anda pasti bisa temukan Nina. Semoga saja. Sudah bertahun-tahun, aku sudah pasrah. Saat melihatmu sekarang, seperti melihat Nina. Jadi terimalah. Mulai sekarang, kamu putriku. Makasih Ibu angkat. Mulai sekarang, aku pasti akan seperti Nina, berbakti pada Ibu. Masih panggil Ibu angkat? Ibu. Putriku sayang. Tenanglah, Ibu akan bantu. Ibu pasti akan buat Rama Wijaya kembali mencintaimu. Rama Wijaya, orangmu memukulku begini, kau tak minta maaf? Kau mau apa? Tentu dia harus berlutut minta maaf padaku. Kau yang lancang duluan. Menurutku masih ringan. Kau. Kenapa? Mau coba lagi? Anissa. Siap. Rama Wijaya, tunggu saja. Akan kubuat kau menyesal. Gawat, mana giokku? Sudah aku cari di mana-mana. Di sini. Ini di mana ya? Apa rumah keluarga Wijaya ini berhantu? Anissa. Anissa. Tuan muda, Anissa mana? Sejak pulang, dia tak terlihat. Anissa ini pikir dia bisa malas-malasan di rumah ya. Cepat carikan dia. Tuan muda, saya sudah cari di mana-mana. Tak ada jejak Nona Anissa. Rumahnya cuma segini. Dia bisa kemana? Awak. Putri Sari. Kakak, ayo main bareng. Dia adikmu? Jimmy, ya hebat. Putri Sari saat ibuku meninggal, tak sengaja jatuh tangga dan jadi begitu. Sejak itu, dia tak mau keluar dari loteng dan tak mau jumpa orang asing. Hanya aku dan kakek yang sering menjenguknya. Ya. Buat kakak. Kakak nggak usah, Putri Sari makan aja. Oke. Terus otaknya... Dokter bilang mungkin sembuh.
Atau mungkin seumur hidup jadi begini. Aku biasanya sibuk kerja, jarang bisa menemaninya. Sama orang. Makasih udah nemenin dia. Aku suka Putri Sari dan senang bersamanya. Lagi pula, dia yang temukan leonting giokku. Leonting Chok? Ini, untukku, ini sangat penting. Aku yang harus berterima kasih. Oh, kalau kamu nggak keberatan, aku bisa sering datang main dengannya. Makasih. Kakak beneran? Ya. Asik! Kakak bisa main bareng aku. Yeay! Kakak main sama Tete main ciuman ya? Wah. Oh. Seru banget. Seru banget. Kerjamu bagus belakangan ini. Ku beri libur sehari. Besok kamu bebas. Kak, terbang lagi dong. Aku mau lihat. Putri Sari, jangan suruh kakak terbang. Aku temani main tali. Oke. Tuan muda tidak mengajak Nona Anissa. Ku beri dia libur sehari. Tapi hari ini 11 September. Tiap tahun saat ini selalu ada hal buruk. Baik bawa Nona Anissa saja. Lempar ke sini. Lempar ke sini. Tangkap. Sudahlah, tahun lalu kan tak ada hal buruk kan? Lagi pula, aku sudah temukan pembawa hoki. Putri Sari baru dapat teman main yang baik. Jangan ganggu mereka. Tapi, sudahlah begini saja. Pasti sakit jatuhnya. Kok punggungnya familiar banget? Kamu tahu nggak? Hari ini 11 September. Dulu, keluarga Wijaya tiap tahun di hari ini selalu ada hal buruk. Kakek tua dan ibu Wijaya yang almarhum juga kejadiannya di hari ini. Tentu aku tahu, tapi orang keluarga Wijaya yang sehat sekarang hanya tuan muda. Jangan-jangan kali ini giliran dia. Orang di luar jendela yang di pesta itu, pembunuh yang melempar lighter. Putri Sari, main sendiri dulu ya. Hadi, mana Rama? Bapak Rama tidak di rumah hari ini. Aku tak percaya. Dia pasti tak mau menemuiku. Kan ku bilang. Rama Wijaya dalam bahaya. Pak Rama, Anda di mana? Aku lagi lari. Anda ingat tidak di pesta kemarin orang yang melempar lighter ke Anda? Kulihat dia sepertinya mengikutimu. Apa? Anda harus hati-hati. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Waktu itu kau beruntung. Kau bisa lolos. Kali ini akan membunuh. Apa untungmu membunuhku? Kau bercanda. Setelah membunuhmu, tak ada yang tahu ini ulahku. Lalu ku bakar mayatmu. Dengan begitu, semua akan mengira ini kutukan 11 September keluarga Wijaya. Bagaimana kau tahu soal kutukan itu?
Wacelah kau. Rama! Anissa, Kau tak apa? Anissa. kau lagi. Kau tak apa? Anissa, kau memang hokiku. Rama! Rama! Apa? Gagal lagi? Dia malah ditangkap. Kenapa nyawa bocah itu susah mati? Ayah, apa dia takkan mengungkap kita? Tenang, dia tak pernah melihatku. Perantara yang melakukannya sudah dikirim ke luar negeri. Takkan bisa mengaitkan kita. Tapi takutnya bocah itu bisa dapat info. Sekarang dia masih koma. Ini saat yang tepat untuk bertindak. Ayah? Maksud ayah? Kita ke rumah sakit sekarang. Bagaimanapun, kita harus merebutnya. Lagi pula, ayah dan ibu sebagai paman dan bibi memang wajar menjaga keponakan, kan? Kalau dia sudah di tangan kita, dia sadar atau tidak, kita yang tentukan. Kau memang pintar. Kita berangkat sekarang. Hello, siapa? Ratna. Anissa! Woi, dorong aku! Biarkan aku masuk! Kau tak boleh masuk. Apa hakmu menghalangiku? Aku ini pacar Rama. Bapak Rama sudah bilang, dia tak ada hubungan denganmu. Aku cuma ingin melihat Rama. Nona Anissa, kau terlalu dominan ya. Jangankan kalau Pak Dimas datang, kau juga akan halang. Kecuali keluarga Bapak Rama, tak ada yang boleh melihatnya. Gadis sialan! Besar sekali omonganmu. Gadis sialan. Berani sekali kau. Urusan Wijaya. Sejak kapan kau yang atur? Kau pasti Maya kan? Ibu Ratna sering menyebutkanmu. Akhirnya bisa bertemu. Tak kusangka kau mantan pacar Rama. Kau tak tahu, selama ini dia terus merindukanmu. Halo Tante. Aku cuma khawatir sama Rama. Makanya aku datang sendiri. Kalau bolehkah aku tinggal menjaganya? Baguslah. Dengan dia sebagai pelindung, lebih mudah kita bertindak. Tentu saja. Kami kali ini memang mau menjemput Rama untuk beristirahat di rumah kami. Kamu juga ikut tinggal di sana. Ya. Tidak, Park. Boleh keluar rumah sakit. Apa urusanmu? Aku pengawal Pak Rama. Aku harus menjaga keamanan Pak Rama. Kecuali keluarga terdekatnya, tak ada yang boleh masuk. Kau! Konyol sekali. Pengawal kecil sepertimu berani ikut campur urusan majikan. Pak Dimas, apa? Orang Wijaya tak bisa kau atur. Ibu Ratna tak tahu. Gadis ini sangat pandai membodohi. Sejak Rama berhubungan dengannya, dia seperti dikutuk. Dia tak dengar kata-kataku. Baiklah, aku tak keberatan dan mewakili keluarga Wijaya menegur bawahan tak tahu diri ini. Pengawal, buang gadis sialan itu keluar. Mau apa? Sudah kubilang, selama aku di sini, tak ada yang bisa bawa Bapak Rama. Kau pikir kuat saja bisa menang? Orang, aku banyak. Aku mau lihat sekuat apa kau. Bisa bertahan berapa lama? Semua! Hentikan! Bagaimana dia bisa masih hidup? Kalian mau apa? Kalau mau sentuh cucuku, langkahi dulu jasadku. Siti, apa itu kau?
Siti, aku tahu kau masih hidup. Akhirnya aku menemukanmu. Nenek. Kamu panggil dia apa? Kalian siapa? Nenek tak kenal kami. Aku Rama. Siti, kau tak ingat aku? Nenek, akhirnya nenek kembali. Kami sangat merindukan nenek. Tutup mulutmu. Ayah! Masih belum kubalas perbuatan kalian hari ini. Kalian mau apa? Mau berontak? Ayah, kami cuma mau bantu merawat Rama. Apa kalian bisa sebaik rumah sakit? Malah minta 2 orang luar bantu. Kalian mengincar harta Wijaya sudah cukup. Mau orang luar ikut ambil bagian juga. Kakek Wijaya, Anda salah paham. Kau tak berhak bicara di sini. Dulu kau meremehkan nasib cucuku. Sekarang kau tak tahu malu datang lagi. Keluarga Wijaya tak butuh menantu. Nona Anissa, apa benar? Kakek Wijaya, bukankah ucapan Anda terlalu lancang? Maya pergi dulu karena ada alasan. Ibu Ratna, urusan keluarga Wijaya tak perlu orang luar ikut campur. Kamu Rama, jangan salahkan ibu. Ini salahku. Aku cuma ingin menjaga kalian. Tak kusangka jadi begini. Maaf. Naya! Siti, kita bicara di rumah. Ayah! Paman Dimas. Urusan keluarga Wijaya tak perlu orang luar ikut campur. Siti, masih ingat dulu kita sering minum teh dan main catur di sini? Masih ingat? Aku ingat ini. Aku sering mimpinya. Tapi tak ada yang temani aku sampai habis. Biar aku temani. Aku temani sekarang. Tak kusangka, nenek itu nenekmu. Oh ya, bagaimana kamu dan nenek bertemu? Kenapa dia kehilangan ingatan? Dulu nenek mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Jangan, kalau ingatannya kembali, bukankah perbuatan kita akan ketahuan? Kau gila, kau sungguh mau menabraknya. Kalau kakek Wijaya tahu soal ini... Dia sudah tahu soal kita. Jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Hari ini, dia harus mati. Apa? Kalian yang lakukan itu? Ma, Pa, soal ini kenapa tak bilang padaku? Kami kira dia sudah mati. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku hampir lupa. Siapa sangka dia muncul lagi. Pa, sekarang bagaimana? Nenek tua itu sudah kembali ke keluarga Wijaya. Rama Wijaya sudah menjaga keluarga Wijaya seketat penjara. Orang yang bisa bantu kita juga gagal. Sekarang harus bagaimana, Pa? Tak bisa ditunda lagi. Kita harus segera menguasai PT Wijaya. Dengan begitu, meski terbongkar, kita bisa kabur ke luar negeri. Apa? Kau lihat ada yang sengaja menabraknya? Kau ngapain?
Nenek! Nenek! Bangunlah! Tolong! Nenek! Sejak itu, nenek tak kenal siapa pun. Karena kecelakaan itu, dia terkena penyakit. Apa kau masih ingat wajah orang itu? Saat itu gelap dan ada kaca, tak jelas. Tapi aku ingat 3 angka belakang platnya. Tapi aku ingat 3 angka terakhir platnya itu 438. Kamu yakin? Hadi, tolong selidiki sesuatu. Maya, kamu ngapain? Bu, hari ini semua gara-gara aku. Makanya ibu berselisih dengan keluarga Wijaya. Aku tahu sebelumnya ibu sangat ingin kerjasama dengan keluarga Wijaya. Aku menyusahkan ibu. Aku tak pantas jadi putri ibu. Liontin Giok ini, mohon ibu ambil kembali. Ibu sudah menganggapmu putriku. Tak mungkin ibu ambil kembali. Keluarga Wijaya apa artinya dibanding kamu? Tapi aku tak berguna. Bahkan Rama membenciku. Dia yang tak pandai menilai. Asal kamu suka, ibu pasti bantu merebutnya kembali. Bu, ibu sangat baik. Sudahlah, jangan banyak mikir. Ibu ada urusan. Ibu keluar dulu. Nanti malam, ibu ajak makan enak. Makasih, Bu. Ibu pergi dulu. Halo? Sayang, lama tak jumpa. Kamu kangen aku? Aditya Dimas, kok kamu tahu nomor teleponku? Kira dengar suaraku, kamu bakal senang. Lagi pula, dulu kita pernah lewati beberapa malam yang menyenangkan. Coba pikir, kalau Rama Wijaya tahu dulu kamu selingkuh darinya, apa yang akan terjadi? Apa maksudmu? Gampang, bantu aku dapatkan Wijaya. Aku bantu kau dapatkan Rama. Bagaimana? Kau pikir aku bodoh? Bantu kau dapatkan Wijaya. Kalau Rama tahu? Tenang saja. Asal kau ikuti kata-kataku, dia hanya bisa menikahimu. Ini ternyata mobil ini milik keluarga Dimas. Berarti yang ingin membunuh nenek dulu adalah... Apa kau masih ingat pembunuh yang ingin membunuhku? Maksudmu, bahkan pembunuh itu juga dikirim keluarga Dimas. Meski buktinya belum cukup, tapi aku curiga selama ini yang disebut kutukan keluarga Wijaya berkaitan dengan mereka. Ya ampun. Hadi, tolong selidiki apa yang dilakukan keluarga Dimas selama ini. Dan jangan beritahu kakek dan nenek dulu. Baik. Tenang, aman kok. Coba. Jangan takut, kakak di sini. Aku tak mau keluar. Percuma, sudah dicoba berkali-kali, tapi masih tak berani keluar. Apa kalian pernah berpikir, mungkin dia hanya takut tangga? Takut tangga? Takut tangga? Biar aku coba. Putri Sari, kakak gendong turun tangga ya? Kamu cuma tutup mata, lalu pegang kakak. Bentar lagi sampai. Kita coba. Tak bisa kita balik. Ayo. 2, 3, jalan. Aku bisa turun. Aku beneran bisa turun, Kak. Syukurlah. Aku bisa turun. Siti, Putri Sari akhirnya bisa turun. Iya, ini kabar baik. Sangat senang. Kabar baik. Syukurlah. Anissa, makasih. Ngapain makasih? Aku cuma tebak. Tidak, karena kamu, keluarga Wijaya makin baik. Juga karena kamu,
Aku merasa hidup tak seburuk itu. Rama. Maya Putri. Rama. Maya Putri. Hantu wanita datang! Cepat lari! Hantu wanita datang! Putri Sari, biar ku lihat. Putri Sari, kenapa dia? Seingatku, dia tak begini dulu. Bagaimana Putri Sari? Apa urusannya denganmu? Kalau tak ada urusan... Kamu Nona Maya kan? Ya, Nenek. Nama saya Maya Putri. Saya teman Rama. Teman ya, masuklah dan duduk. Rama, jangan kurang sopan. Hadi, aku lelah. Aku istirahat. Anissa. Bapak Rama, jaga keselamatan Anda. Pak Rama, jaga keamanan Anda. Nona Anissa, kau cuma pelayan. Beraninya menyuruh di sini. Nona Maya salah paham. Saya hanya berharap Anda dan Pak Rama jaga. Jarak aman. Hantu wanita datang, Sari! Ayo ke atas, lihat Putri Sari. Nona Maya, katakan saja langsung. Hari ini aku hanya ingin minta maaf. Nona Maya, aku tak mau basa-basi. Kau juga lihat, hati Rama tak tertuju padamu. Usahamu takkan ada gunanya. Kalau mau dengar nasihatku, tinggalkan niat yang salah itu. Nenek, Rama cuma marah padaku. Aku tak percaya dia sekejam itu. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Nona Maya, kenapa kau keras kepala? Bukankah itu liontin giok Anissa? Kenapa dia juga punya? Baiklah, ku beri kau kesempatan lagi. Ku suruh Hadi Wijaya siapkan satu kamar. Malam ini kau tinggal di sini. Manfaatkan kesempatan ini. Jelaskan semuanya dengan Rama. Nenek, aku sudah jelaskan padanya. Kenapa masih membiarkannya tinggal? Benarkah? Kalau kau benar-benar jelaskan, dia takkan terus mengganggu. Rama, menghindar bukan solusinya. Walau kau tak takut repot, kau harus pikirkan calon pacar. Dia. Jangan tinggalkan masalah. Yang terpenting buat dia pasrah. Aku mengerti, Nenek. Kenapa tarik aku? Hadi Wijaya, kemari. Ada perintah apa, Nenek Wijaya? Tolong selidiki sesuatu. Apa? Kau mau aku dan kau sengaja bermesraan di depan Maya Putri? Enggak. Dulu pas pura-pura jadi pacarmu sudah cukup sulit. Yang sekompleks ini aku tak bisa. Siapa yang mau akting? Aku mau yang beneran. Apa? Aku tak bisa cari orang lain. Gaji 2 kali lipat. Sayang, lapar nggak? Capek nggak? Dingin nggak? Aduh, mukamu pucat banget. Pasti kerjaanmu berat ya. Aku kasihan banget. Ada kamu. Aku nggak capek sama sekali. Dasar, suka bikin aku malu. Ayo, pergi.
Rama, aku ingat kamu dulu paling suka masakan ini. Ini aku yang masak. Coba rasakan, enak gak? Anissa, kamu kurus karena melindungiku. Ayo, makan yang banyak. Kakek, nenek, hari ini kalian ada? Aku mau bahas sesuatu. Aku ingin tunangan dengan Anissa. Tidak, Nenek. Kami tidak mau tunangan. Seumur hidupku, aku hanya akan menikahinya. Semoga kakek dan nenek bisa merestui kami. Tapi gadis ini... Karena kalian saling menyukai, tentu kami tidak akan menghalangi. Terima kasih, nenek. Anissa, akhirnya kita bisa bersama. Asalkan kau bantu aku dapatkan desain produk baru PT Wijaya, aku jamin, pasti buat Rama Wijaya memohon menikahimu. Rama Wijaya, kalian yang memaksaku. Kok kamu tahu dia mau curi dokumen rahasia? Aku tidak tahu, tapi aku tahu sifatnya. Dia pasti cari untung. Aku sudah menghinanya. Dia masih saja tak mau pergi. Pasti ada tujuan lain. Tapi apa untungnya buat dia? Tak ada untungnya buat dia, tapi buat keluarga Dimas ada. Maksudmu, dia ada hubungan dengan keluarga Dimas? Kok kamu tahu? Maya Putri dan Aditya Dimas ada hubungan. Apa? Kamu bilang Maya Putri dan Aditya Dimas ada hubungan? Bagus sekali. Dengan ini, pasti bisa menjatuhkan bocah serigala itu. Ayah, ini beberapa perusahaan dan sudah berikan semua datanya. Walau Rama Wijaya sehebat apapun, dia takkan bisa bangkit lagi. Anakku yang baik, bagus. Besok kita ke PT Wijaya. Ambil kembali apa yang seharusnya milik kita. Nenek Wijaya, saya sudah dapat info yang Anda minta. Maya Putri memang pernah ke luar negeri 3 tahun. Dan saat di luar negeri, dia menolong Bu Ratna yang pingsan di jalan. Jadi, Bu Ratna menjadikannya anak angkat. Bu Ratna? Apa di rumah sakit wanita yang membantu Maya Putri itu? Benar. Saat Bu Ratna masih muda, dia punya suami yang meninggal muda. Mereka juga punya seorang putri, tapi putri itu hilang. Apa katamu? Dia kehilangan putri? Berapa umurnya? Kalau dihitung, sekarang sekitar 24 atau 25 tahun. Memang seumuran dengan Anissa. Jangan-jangan Liontin Giok itu milik Bu Ratna. Apa dia ini ibu kandung Anissa? Segera hubungi Bu Ratna. Bilang aku ada urusan dan ingin bertemu dengannya. Apa? Nenek Wijaya, perusahaan ada masalah. Kapan Rama Wijaya mau keluar? Suruh dia keluar. Benar. Harap tenang. Bapak Rama sedang dalam perjalanan. Kami sudah menunggu hampir 2 jam. Rama Wijaya tak berani keluar kan? Benar. Kalau kerugian tak bisa ditutupi, serahkan saham dan hak manajemen. Lalu pergi. Benar. Kurasa baru-baru ini dia yang membocorkannya. Kami semua demi projek ini menginvestasikan sebagian besar harta kami. Kalau dia tak keluar beri penjelasan hari ini, urusan belum selesai. Belum selesai keluar, belum selesai. Cepat. Harap tenang, jangan panik. Bapak Rama sedang dalam perjalanan. Kalian mau berontak semua. Ini idemu lagi kan? Aduh ya, jangan salah sangka padaku. Meski aku bukan anak kandungmu, tapi aku selalu berbakti kan? Kali ini cucu kandungmu yang buat masalah. Aku datang untuk membantumu. Iya, Kek. Kakek tak tahu, gosipnya parah banget. Katanya keluarga Wijaya punya bintang sial. Tak cuma bikin orang tuanya mati, tapi juga bikin pemegang saham dan karyawan ikut terseret. Coba pikir. Ngapain kakek keras kepala dulu?
Mending serahkan perusahaan padaku dan ayahku. Mana mungkin jadi begini. Belum terlambat untuk sadar. Yah, jangan manjakan Rama lagi. Serahkan perusahaan ke kami. Dengan begitu, demi keluarga, kami beri tunjangan lebih. Kau! Yan, kakek Wijaya. Dimas, dulu kakek Wijaya melihat ayahmu sebagai rekan perang, dia baik hati mengadopsimu. Selama ini, dia tak pernah merugikanmu. Kenapa kau balas budi dengan kejahatan? Itu hakku. Semua tahu ayahku yang selamatkan nyawanya. Tanpa ayahku, apa dia bisa sehebat sekarang? Harta keluarga Wijaya harusnya milik keluarga Dimas. Siti, aku salah. Dulu, kerana masalah mereka, ku bilang kau picik membuatmu pergi dari rumah, mengalami musibah hingga hilang ingatan. Membuat kita terpisah belasan tahun. Sekarang ku fikir ini semua salahku. Yah, jangan ditunda lagi. Nanti situasinya makin parah. Serahkan perusahaan ke kami lebih awal, biar Ayah bisa bersantai kan? Lagi pula dengan situasi ini, kalian sulit bereskan. Siapa bilang keluarga Wijaya tak bisa bereskan? Siapa bilang keluarga Wijaya tak bisa atasi ini? Rama, kamu gak apa-apa. Setelah dengar soal ini, aku langsung datang pagi ini. Kamu tak perlu khawatir, ibuku sudah setuju. Asal kamu mau balikan denganku, dia akan tanggung sebagian kerugiannya. Rama Wijaya, akhirnya kamu mau muncul. Soal bocornya produk baru, kamu harus beri penjelasan. Benar. Rama, aku tahu kamu tak sengaja. Tak apa, asal ibuku ada, walau kamu tak punya apa-apa, kamu pasti bisa bangkit lagi. Siapa bilang desain ini bocor? Bukannya begitu. Rama Wijaya, ngapain sok hebat? Sekarang desain produk barunya sudah tersebar kemana-mana. Kamu yakin itu desain aslinya? Apa maksudnya? Hello, Pak Zen. Aditya Dimas, sialan. Kau main-main denganku ya? Desain itu benar-benar omong kosong. Beraninya kau tipu aku pakai desain palsu. Tunggu saja kau. Hello, Pak Zen. Pak Zen. Ada apa ini? Karena desain baru tak pernah bocor. Kalian semua ditipu. Atta? Siti Mas, kau yang bilang Rama bocorkan desain dan menghasut kami kemari. Kau main-main, benar. Salah faham. Cuma salah faham. Kami juga ditipu. Oh ya? Salah paham? Lalu ini apa? Bukannya ini garis itu. Bukannya dia. Ternyata dia yang curi datanya. Maya. Kamu. Nona Maya, ternyata pencuri data rahsia perusahaan. Apa salah keluarga Wijaya padamu sampai kamu menjebak kami? Ibu, dengar penjelasanku. Ya Dimas, dia yang memasakku. Maya Putri, kamu! Katanya, kalau aku tak nurut, ia tak akan biarkan aku masuk keluarga Wijaya. Rama, aku terlalu mencintaimu. Makanya aku... Benarkah kamu terlalu mencintaiku atau takut Aditya Dimas menyebarkan hubungan gelap kalian ke publik? Kok kamu tahu? Sejak 3 tahun lalu, saat kalian berkomplot di kamar, aku sudah tahu.
Pantas kamu begitu dingin padaku. Pantas ternyata kamu terus mempermainkanku. Rama Wijaya, kok kamu bisa sekejam ini? Maya Putri, kamu tak tahu malu. Jelas kamu yang selingkuh duluan. Dan kamu yang pergi begitu saja. Masih berani bilang Rama Wijaya. Saat dia sendirian, kamu tak ada. Sekarang hidupnya baik, kamu kembali. Dasar tak tahu malu. Diam kau! Kau pikir kau siapa? Urusan kami berdua. Tak usah ikut campur. Karena dia wanita yang paling kucintai. Dia tak sepertimu. Demi keserakahan sendiri, bisa melepas hubungan. Justru, dia jujur dan baik. Dan tulus. Dia bagiku. Dan kau cuma bencana bagiku. Aku tak percaya, Anissa. Kau. Karena kau. Maya! Siti! Nenek! Nenek! Nenek? Siti! Kau tak apa. Nenek tak apa. Menurutmu, Nenek apa dia tahu kita yang bunuh Pak Surya? Tenanglah. Walau dia menebak, dia tak punya bukti. Ini malah bikin dia mati lebih cepat. Benar, keluarga Wijaya pasti mati semua. Harta Wijaya pasti jadi milik kita. Siapa? Biar kulihat. Aku ingat. Ingat semuanya. Mereka membunuh anak dan menantuku. Mereka membunuh anak dan menantuku. Apa? Aku ingat jelas. Dulu, karena aku dengar rencana mereka menabrakku. Untung nyawaku kuat, tak tewas. Lalu, berkat Anissa, aku bisa bertahan hidup. Ternyata kalian yang menabraknya. Kalian sungguh kejam. Kakek, polisi baru beri laporan. Pembunuh yang menyerangku di Jalan Tunung juga terkait dengan mereka. Artinya, kutukan yang disebut-sebut, apa itu bintang sial? Semuanya ulah mereka. Apa? Kakek Wijaya sangat baik padanya. Bagaimana dia bisa balas budi dengan membunuh? Sungguh gila. Sepertinya aku juga kerjasama dengan keluarga Dimas. Cepat, telepon dan cabut investasinya. Benar. Aku juga. Orang seperti ini jangan ada hubungan sama sekali. Kalau tidak, kita bisa mati tanpa tahu alasannya. Tidak membunuh. Kau memfitnahku. Wijaya Senior. Dulu ayahku mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Semua milikmu seharusnya milikku. Aku hanya mengambil milikku. Aku tak salah. Siapa bilang ayahmu mati demi menyelamatkan? Dulu ayahmu pensiun karena tak punya kerja, makanya dia masuk ke perusahaan. Suatu kali kami dinas ke daerah selatan, kebetulan banjir. Ayahmu karena menyelamatkan anak seusiamu, terus terseret banjir. Tidak, mustahil. Tapi mereka bilang mereka... Maksudmu mereka? Kerabat pemerasmu itu kan? Demi memanfaatkanmu untuk cari lebih banyak uang, mereka sengaja menipu. Soal ini, semua rekan kerjaku tahu. Kalau tak percaya, bisa telpon dan pastikan satu persatu. Mana mungkin? Dulu aku menampungmu karena mengingat persaudaraan. Tapi kebaikanku itu malah merugikan keturunanku. Jika bisa diulang, aku takkan menatapmu. Satpam. Anissa, cepat tahan dia. Dia itu... Nenek. Siti,
Dok, bagaimana kondisi nenekku? Tenanglah, nenek hanya mengalami gegar otak ringan. Tapi karena bekuan darah lama di otaknya sudah hilang, butuh waktu untuk sadar. Kalian cukup rawat dia baik-baik. Kakek belum pulih sepenuhnya. Kakek pulang istirahat dulu. Ada aku dan Anissa di sini. Pasti baik-baik saja. Iya, kakek. Nenek pasti tak ingin kakek, karena dia kondisinya makin parah. Baiklah. Siti, aku datang lagi besok. Hadi, kita pergi dulu. Hari ini di ruang rapat, kata-kata yang ku bilang, tenang, aku tak akan menganggapnya serius. Tidak. Kamu harus serius. Karena itu dari lubuk hatiku. Anissa, apa kamu mau jadi pacar sungguhan aku? Tapi aku nggak punya uang dan nggak cantik. Nggak pantas buatmu. Kamu cantik. Dan di dunia ini, nggak ada yang lebih cocok darimu. Tapi aku juga kuat banget. Matin aku suka. Lagi pula pacar yang bikin aman. Masih ada masalah. Berarti kamu setuju? Ya. Syukurlah. Tenang saja, Anissa. Pasti akan baik padamu. Tempat tidur 117, ganti obat. Aku turun beli makanan dulu. Jangan mendekat! Maya. Caralah baik-baik. Letakkan pisau itu. Jangan lakukan hal bodoh. Jangan mendekat! Aku pulang demi menaklukkan Rama. Tapi sekarang dia tak mau padaku. Apa gunanya aku hidup? Maya, asal kau letakkan pisau itu, Ibu akan lakukan apapun yang kau mau. Benarkah? Baiklah, antar aku ke rumah sakit sekarang. Baik. Ngapain kalian kesini? Anissa kan? Ini 50 miliar. Ambil uangnya. Pergi dari keluarga Wijaya. Drama murahan. Kenapa aku harus suruh kalian? Jauhi Rama. Atau aku tak segan menghancurkanmu. Cuma kalian berdua. Jangan mendekat. Awas, aku tak segan menghajar kalian. Anissa, aku tahu kau sangat kuat. Jadi, aku khusus memanggil pengawal terbaik di negeri ini. Walau sehebat apapun kau, hari ini kau tak akan bisa melawan mereka. Maya. Rama membuangku karena wajah ini. Biar ku buat wajah ini hancur. Jangan! Dia putri kandungmu. Leontinia. Lihat Leontin yang dipakai Anissa. Tunggu.
Kamu memang Ninaku. Kan, cepat lepaskan dia, Nina. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu tak tahu kalau itu kamu. Ibu? Mana mungkin? Mana mungkin dia putri ibu? Tidak mungkin. Leontin ini tak bisa dipalsukan. Sekarang jangan keras kepala lagi. Ibu akan mengirimmu ke luar negeri. Nenek, aku bawa Putri Sari menjenguk nenek. Ada apa ini? Hantu! Dia hantu! Jangan dorong aku! Jangan dorong aku lagi! Kak, tangganya tinggi sekali. Sakit. Ternyata kamu yang dorong Putri Sari dari tangga. Ya, aku yang dorong. Dia selalu melawanku. Tak membiarkanku masuk keluarga Wijaya. Putri Sari waktu itu cuma anak kecil. Kok kamu kejam banget? Orang yang melawanku. Aku tak akan lepaskan satu pun. Dan apa haknya dia? Dia bisa dengan mudah merebut segalanya dariku. Kalian yang mengkhianatiku. Takdir tak adil padaku. Kau juga takkan dapat. Jangan. Wajahku, wajahku. Wajahku, wajahku. Kakek, nenek, Putri Sari, tak usah diantar. Kakek baru sembuh, jangan berdiri terlalu lama. Sari, kamu juga baru sembuh, jangan sampai tertekan lagi. Anissa, tenanglah. Kakiku ini sudah lama sembuh. Kini kakek juga lebih segar. Cuma jalan 2 langkah, tak masalah. Rama, jaga Anissa ya. Anissa memang jujur sejak kecil. Jadi, kamu yang lebih pikirkan dia. Kak Rama, Kak Anissa, jangan lupa kangen aku ya. Baiklah, kakek, nenek, Putri Sari. Kami cuma berbulan madu, bukan pergi jauh-jauh. Beberapa bulan kami pulang. Baik. Kami tak akan banyak bicara. Kami pergi dulu ya. Baik, hati-hati. Semoga senang.